Yo, balik lagi sama gua di channel Beratin. Dan ya teman-teman, sorry kemarin nggak sempet bikin video karena benar-benar hektik, sibuk gitu ya di hari kemarin. Nggak sempet, dan pagi ini baru ada waktu untuk upload video ya. Jadi hari ini akan saya bahas untuk Bitcoin dan juga XRP. Udah lama nggak bahas XRP ya, by the way saya juga XRP Army. Dan terakhir kali bahas XRP itu udah ya sekitar 3 mingguan yang lalu ya. Udah cukup lama kita nggak bahas XRP. So ya hari ini kita akan bahas XRP. Terakhir kemarin ada bahas untuk Bitcoin dan juga Manta, teman-teman. Kita lihat dulu Fear and Greed Index hari ini naik. Dari kemarin itu kan sempat 71 ya, terakhir kali saya upload video, dan sekarang di 75. Jadi ada kenaikan karena Bitcoinnya juga ada reaksi pemantulan ya, at least ke next resistance-nya. Dan pagi ini kembali market merah merona gitu ya, karena nanti malam juga ada rilis data ya teman-teman. Jadi prepare untuk nanti malam. Kemudian untuk XRP, sebelum saya bahas untuk si Bitcoinnya, XRP ini sendiri ya, ini kabar, benar-benar kabar terbaru ya. Ini dari Ripple ini akan menerbitkan lah untuk stablecoin. Nah that's why tadi malam XRP sempat nge-spike atau sempat nge-pump walaupun sementara ya, nggak lama market ikut drop lagi gitu ya. Jadi cukup menarik karena udah lama nggak bahas XRP. Kemudian ada kabar seperti ini juga ya, walaupun memang ini baru akan gitu teman-teman ya. Semua yang akan kan biasanya hype sementara, ngepam, kemudian turun lagi, balik kandang lagi gitulah kurang lebihnya ya. So ya kita bahas dulu untuk si Bitcoin. By the way XRP kan juga masuk ke narasi CBDC ya. Kurang lebih itu kuartal keempat di tahun ini mungkin akan lebih perform. Dan juga XRP juga masih menunggu persidangannya sampai selesai. Ya kita lihat lagi ya, another good news kalau muncul dari XRP. Bukannya hal tidak mungkin ya, bukannya hal yang tidak mungkin kalau XRP di tahun ini tuh mencapai 2-3 dolar ya per koinnya. Oke, kita bahas dulu untuk Bitcoin secara daily ya. Jadi secara daily di sini terakhir kali pembahasan saya kan di sekitar 2 hari yang lalu lah teman-teman ya. Dia testing di 64 ribuan something ya, terlihat sudah breakdown dari area box putih ini. Dan ada possible untuk dia naik retracement dulu before dia lanjut turun gitu ya. Cuman memang kemarin targetnya di sekitar 67 ribuan dolar, tapi dia nge-spike nih sampai 69 ribu dolar. Testing di box hijau malah ya, sampai ke bagian lapis atas di box hijau, retest, kemudian mendapatkan rejection per sampai saat ini nih, adanya lanjutan penurunan teman-teman ya. Jadi overall movementnya pun masih sama ya, dia drop, adanya retracement mantul sebelum dia lanjut turun. Nah cuman memang kita dapatkan retracementnya itu nge-spike sampai resistance terdekat secara daily-nya nih ya. Tinggal kalau ini kita lihat ya, ada possible lah untuk dia test kembali ya ke box putih ini terdekat di sekitar 65 ribuan dolar, sekitar range area itu ya. Kalau ini bablas ya udah potensi bakal balik ke 62-63 ribu dolar. Kenapa saya bilang ke area itu yang possible? Karena kita bisa lihat ya di sini sama, ini high, possible lower high ya. Kemudian lower high dari yang kita ambil terakhir ini ya, dia bahkan terakhir kali di sini ya, tadi malam dia testing doang kemudian rejection ya. Jadi ini potensi create yang namanya another lower high. Maka nextnya lagi ini kan ada low ya, either dia testing ke swing low terakhir atau dia create yang namanya lower low teman-teman ya, dari lowest di 23 April 2024. Oke, jadi view saya masih sama untuk Bitcoin secara daily. By the way teman-teman, ada juga yang nanya itu kan terbentuk sebuah triangle pattern ya. Kalau kita hubungkan ya dari top to the top ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian bottom to bottom ya, kurang lebih kita hubungkan seperti ini. Nah bisa, benar bisa seperti sebuah triangle pattern gitu ya. Cuman memang biasanya kan menjelang Lebaran lah ya, ini market merah merona. Jadi bisa aja memang menjelang halving ya. Pertama kita tahu secara history biasanya koreksi ya sekitar 20-30%. Kemudian menjelang lebaran juga ada koreksi gitu ya. Dan bisa aja memang ini langkah terakhir untuk nge-shake out ya di market before kita benar-benar melanjutkan rally ya. Jadi seolah-olah dia seperti breakdown ya dari si triangle pattern. Wah ini kayaknya bakal dalam nih, wah ini kayaknya bakalan
ke 50.000 dolar, ke 52.000 dolar gitu ya. Malah dia cuman masuk ke kotak ajaib yang udah saya sharingkan beberapa waktu lalu gitu ya. Either dia fake out sampai 62 ribuan dolar aja, atau dia ngambil lebih dalam gitu ya, ke 59 ribu dolar before dia melanjutkan penguatannya kembali ya. Jadi bisa skenario seperti itu terjadi teman-teman. Jadi kalau overallnya saya gambarkan sebentar teman-teman ya, seperti ini nih yang mengalami kenaikan ya, retracement ya, makin menyempit dia breakdown teman-teman, breakdown short lagi. Wah, orang-orang udah mulai panik nih, waduh nih kayaknya bakal double top dalam nih dan lain sebagainya. Malah akhirnya market perlahan rebound kembali ya. Jadi bisa di prepare untuk skenario seperti ini teman-teman. Balik lagi, skenario seperti ini bisa terjadi di market untuk nge-shake out dulu orang-orang. Wah, pikiran CL dulu deh, tunggu deh di 50 ribu, gue bakalan beli lebih banyak ya, gue CL dulu deh di nanti di 50 ribu gue buyback banyak gitu ya, gue borong dan lain sebagainya. Malah kita nggak dapat 50 ribu, dia cuman sekitaran ini aja kemudian lanjut rally lagi ya. Ini another skenario lah teman-teman yang bisa dipertimbangkan gitu. Jadi saya pribadi pun akan masuk gitu ya ketika adanya progres seperti ini. Tentunya masuk nggak all in teman-teman. Bagaimanapun ya, walaupun kita bisa bilang chance untuk ke 50 ribu terbilang cukup kecil ya, bukan berarti kita ketika ke sekitar ini kita all in ya, nggak gitu juga kan. Tetap aja kita ada trade plan yang harus selalu kita pegang teguh gitu ya. Apapun koinnya, apapun areanya, apapun kondisinya, kita nggak akan pernah all in gitu ya. Oke, jadi ini kurang lebih seperti ini untuk Bitcoin ya, masih sama. Dan secara hourly kita lihat 1 jamnya pun kita bisa perhatikan ya, terakhir kali dia udah mampu break ya dari support resist terdekat di sekitar 66.400-an, 67.000 dolar ini udah mampu di break, dan dia ke reject ya di area resisten, area ini support resistance sebelumnya. Nah, di area sini terakhir kali juga ini ada red candle besar, berarti adanya selling pressure datang dari level area ini. Dan sebelumnya pun ini menjadi area support become resistant ya untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi menjelang news event malam ini pun kita bisa pantau untuk di area ini dulu ya, di range 66.400 sampai 67.000 dolar. Jadi at least kalau dia udah mau break rejection ya, dia ada retracement di sini dulu gitu ya. Tapi kalau area ini gagal dipertahankan atau di maintain sama si Bitcoin, maka possible untuk si Bitcoin bisa drop lebih bawah ke 63.000 dolar ya. Jadi itu the worst case nya, bisa diperhatikan dan diantisipasi sekali lagi ya teman-teman untuk si Bitcoin. Jadi overallnya pun ya masih ketahan teman-teman ya dari area resistance terdekatnya. Minimal kalau kita gunakan juga ya dari swing high ke swing low yang terakhir pun ya, kita bisa lihat dia sekedar retrace di sekitaran 0,6 nya ya, kemudian lanjut turun. Oke, jadi itu pertimbangan lain untuk si Bitcoin. Oke, ya, jadi yang nanyain Bitcoin kira-kira masih bisa turun nggak, Bitcoin bagaimana, ada jelang rilis data nanti malam ya, ini prepare teman-teman ya, balik lagi prepare for the worst. Oke ya, next kita bahas untuk XRP. XRP monthly, kita lihat secara monthly-nya ini sama pembahasannya seperti sebelum-sebelumnya ya. Di sini dia terbentuk sebuah trendline support ya, yang dimana beberapa kali di testing pun mampu bertahan kemudian mantul cukup signifikan. Oke, dan untuk testing terdekatnya pun kita bisa lihat secara monthly nih ya, SNRC XRP itu di sekitar 0,533 sampai 0,55 dolar. Di sini adanya support resistance sebelumnya, and then adanya trendline support juga nih, garis warna kuning. Jadi let's say kalau XRP ke situ bisa menjadi bahan pertimbangan lah untuk teman-teman sekalian. Meanwhile secara monthly ya, ini ada saya tandain juga resist terdekatnya ada 2 target ya, di sekitar 0,631 sampai 0,6478 dolar. Nextnya itu di sekitar 0,703 sampai 0,741 dolar ya. Itu bisa diperhatikan beberapa area terdekatnya untuk XRP by the way. And then yang secara monthly yang perlu kita perhatikan adalah di sini teman-teman. Ya, kita lihat ini kan chartnya Binance ya, spot by the way secara monthly. Sebelumnya ini XRP low volume nih. Ya, dari 2018 monthly-nya. Oke, di sini coba akan saya tandain aja di sini ya. Low volume.
ya teman-teman. And then akhirnya ya di sini per 1 November 2020 ini sempat nge-spike volumenya, breakout teman-teman dari range sebelumnya. Ya, kita bisa lihat range sebelumnya ini mampu di break tuh. Oke. Waktu break pun ini kita bisa lihat soon or later secara monthly-nya ini ngedorong harga XRP sampai ya $2 lah, teman-teman. Ya. Dan kejadian serupa pun terjadi pada sekarang, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, ini adalah range sideways atau batas bawah ya dari volumenya XRP. Oke. Di sini juga konsolidasi terus-terusan ya dari 2022 gitu ya, dan harganya pun belum naik signifikan. Ini sempat nge-spike ya waktu persidangan, kabar bagus untuk persidangan itu pun hampir $1. Kemudian reject lagi, ya udah sideways lagi. Malah bergerak di atas trendline support ini. Cuman yang menjadi concern adalah di sini volume yang sama, teman-teman. Di sini kalau saya tandain ya. Nih di sini saya tandain. Tuh. Volumenya ini kurang lebih sama, teman-teman. Ya. Yang kita dapatkan di Maret 2024 dan di November 2020 ini overall sama nih. Ya cuman ini sedikit lebih atas lah. Ya di Maret ini sedikit lebih atas, yang ada indikasi lah untuk si XRP bisa melakukan penguatan seperti ini, teman-teman. Ya, at least dia kembali ke $2 atau bahkan ke $3 itu masih possible untuk XRP. Ya, beberapa bulan ke depan. By the way, ini monthly loh, teman-teman. Jangan kira, wah, $2-3 besok. Mana bang? XRP kok nggak $2, kok nggak $3 besok? Lusa. Mana bang? Ini kan bulanan, bro. Ya, bulanan. Dan XRP pun cenderung ekstrim nih. Pergerakannya cukup ekstrim. Jadi, harus, ya namanya holder XRP itu terkenal yang benar-benar sabar atau paling sabar lah, teman-teman ya. Jadi possible movement seperti ini akan terjadi di XRP kalau kita lihat secara historical volume. Ya bahkan sekarang ini lebih gede. Jadi possible di atas ya. Jadi kita coba bandingkan dengan pergerakan sebelumnya secara volume monthly. Kemudian juga sekarang volumenya lebih gede dari sebelumnya. Jadi possible $2 up ya untuk XRP. Kemudian juga sekarang kan ada beberapa narasi lah ya, teman-teman tahu, dan dia masuk narasi CBDC plus juga ada mau launching stablecoin lah. Kemudian persidangannya yang digadang-gadang benar-benar akan selesai di tahun ini. Jadi let's say sidangnya selesai, XRP menang gitu ya. Kemudian juga narasi CBDC berhembus lumayan strong. Jadi make sense banget lah untuk XRP mungkin di cycle kali ini akan sentuh $2 up. Ya, $2-3 itu possible banget. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya secara monthly untuk XRP. Meanwhile kalau kita lihat di daily-nya ya, daily-nya pun kita bisa lihat terakhir kali nge-spike nih ya sampai 0,74, kemudian dia turun ya. Ini menjadi range yang bisa dipertimbangkan lah. Box putih yang tadi juga sudah saya mention secara monthly. Ya tuh kita bisa lihat nih rapi banget sebelum-sebelumnya. Ya, setelah udah mampu di break, retest ini benar-benar cukup powerful ngangkat harganya. Ya, beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi signifikan. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan lah ya untuk teman-teman sekalian untuk si XRP. Minimal kalau kita lihat secara time frame 1 jam, ini semalam sempat nge-spike ya. Tuh. Persis testing ke resist sebelumnya nih. Tuh. Kemudian reject di sekitar 0,619 lah, sekitar area itu. Reject, kemudian ya udah balik kandang lagi, teman-teman, balik lagi ke 0,58 $0,59 ya. At least kalau market masih turun pun ya ini menjadi area krusial dan bisa dipertimbangkan untuk teman-teman sekalian ya yang nanya XRP gimana, ya saya pribadi mantau terus untuk XRP ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.